Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Ringkas. Tempatnya aku meringkas konten-konten seru yang aku temukan dari yang lokal sampai yang internasional. Buat yang biasa nonton videoku, ini aku memang lagi gak rekaman di studio yang biasanya. Jadi aku lagi numpang rekaman di sebuah gym. Oke, jadi di episode kali ini aku mau mengupas tuntas obrolanku dengan Dokter Gizi. Ada dua, Dokter Christina Joy sama Dokter Karina Anggrenani dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Waktu itu aku ngobrolnya di Ladies Book Club Podcast dan asli sih ya, setelah ngobrol sama mereka itu otak rasanya langsung melek gitu. Jadi ceritanya waktu itu tuh aku abis nonton sebuah dokumenter di Netflix judulnya Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Dokumenter ini ngebahas soal betapa pentingnya pencernaan kita untuk kesehatan mental kita. Jadi yang namanya istilah trust your gut itu tuh udah bukan sekedar kiasan belaka, tapi juga ya memang udah ada dasarnya secara ilmiah. Jadi si pencernaan kita sekarang disebut sebagai otak kedua karena dia tuh memang terkoneksi langsung nih dengan otak utama kita yang ada di sini. Nah, karena makin penasaran gitu ya soal si brain gut connection, akhirnya aku memang ngobrol dengan Dr. Joy dan Dr. Karina. Dari obrolan itu ada 3 insight yang menurutku wajib banget untuk kamu tahu nih. Yang pertama, ternyata isi perut kita alias bakteri-bakteri yang ada di dalam usus ini ya punya peranan penting banget buat kesehatan tubuh kita. Jadi kalau kita rajin nih ngasih makan si bakteri-bakteri baik, otomatis bakteri baik di usus kita akan semakin banyak dan kesehatan tubuh kita tuh juga akan semakin meningkat. Jadi daya tahan tubuh kita lebih baik, kita jadi gak gampang kena penyakit. Dan sebaliknya kalau misalnya kita kasih makan justru bakteri-bakteri jahat, ya si jahat-jahat ini yang lebih dominan dan otomatis badan kita tuh juga jadi lebih gampang drop. Penjelasannya gini. Jadi gut microbiome itu komunitas makhluk yang sangat kecil yang ada di tubuh kita gitu. Khususnya di gut. Sebetulnya microbiome itu kan hidupnya di seluruh tubuh kita. Mereka itu jumlahnya totalnya 10 kali lebih banyak daripada sel tubuh kita. Jadi sebetulnya ya kita seperti kebun binatang yang memelihara banyak sekali spesies-spesies. Jadi dari bakteri, ada virus, ada parasit, ada jamur gitu. Beragam banget gitu. Tapi khususnya untuk yang di gut microbiome ya itu kita lagi ngomongin yang di sepanjang saluran cerna. Di dalam tubuh kita itu terjadi ada suatu homeostasis yang keseimbangan, the circle of life kayak The Lion King gitu. Wow, oke. Bahwa memang ini saling makan memakan, ada rantai makanan gitu loh. Jadi keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita itu seperti itu. Ada bakteri yang baiknya itu yang mungkin very beneficial, nggak bermasalah ya untuk kesehatan kita. Let's say kalau misalnya kayak anjing, kucing itu kan nggak bisa makan kita gitu kan. Sedangkan kalau ada harimau atau apa gitu. Tapi memang ini tuh diverse banget isinya. Jadi kalau misalnya jumlahnya kebanyakan bisa bahaya untuk kita. Kalau jumlahnya terlalu sedikit dan yang baiknya terlalu sedikit, yang jahatnya terlalu banyak, bahaya buat kita. Jadi kita tuh gimana caranya supaya koloni bakterinya ini bermanfaat lah, simbiosis mutualisme sama kita gitu loh. Kadang-kadang si bakteri yang kelihatannya jahat, tapi kalau jumlahnya itu sedikit nggak apa-apa. Advice pertama adalah makanlah yang bervariasi dan berwarna-warni. Ini yang advice paling gampang sebenarnya. Jadi si bakteri itu makannya itu dari serat. Serat itu ya dari sayur dan buah. Nah sayur dan buahnya sebenarnya cukup nggak sih kalau misalkan kita makan yang sama terus tiap hari gitu. Sebenarnya itu nggak recommended juga, nggak ideal juga. Jadi yang ideal memang yang warna-warni dan bervariasi. Jadi nanti itu akan mempengaruhi diversity dari bakterinya juga untuk mempertahankan koloni yang beragam dan balance itu antara yang baik dan jahatnya gitu. Keragamannya tuh justru kaya banget. Makin kaya tuh sebenarnya makin indah dan makin stabil. Nggak gampang dia sakit gitu loh. Yang kedua, pernah gak sih kamu tuh lagi stres banget gitu ya, terus kamu jadi pengen atau craving makanan manis, makanan asin atau gorengan. Itu tuh namanya emotional eating. Jadi kita tuh makan bukan karena kita lapar, tapi ya karena kita lagi stres atau emosi kita tuh gak stabil. Nah kalau kebiasaan ini tuh dibiarin terus menerus, akibatnya juga gak bagus buat kesehatan kita dalam jangka panjang. Untungnya Dr. Joy sama Dr. Karina juga punya nih tips yang bisa kita lakukan ya, supaya kita bisa mengenali tanda-tandanya kalau kita lagi mengalami emotional eating, dan juga latihan-latihan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mulai mengontrol habit tersebut. Gini nih katanya.
Karena kadang orang emotional eating tuh juga nggak sadar, sama dia nggak dianggap sebagai makan. Kadang orang Indonesia kalau ngemil juga nggak dianggap makan. Jadi kalau kita tanya, seharian makan apa? Nggak makan. Tapi dia ternyata dari pagi sampai malam ngemil. Nah itu biskuit 1 lembar nggak dihitung ya. Karena habit, karena mungkin kalau kerja juga nggak bisa makan yang bener-bener mindful, yang duduk, yang karena kan eating harusnya kan, makan itu kan harusnya social experience ya. Jadi kita harusnya bener-bener menikmati makanan, terus kalau bisa bareng sama keluarga, sama teman, itu bener-bener kita fully present ketika makan. Jadi kita lebih in tune sama sinyal, oh ini kayaknya udah cukup deh makannya gitu. Dengan kita ngelihat orang lain juga, maksudnya makannya udah banyak nih kita, kok kayaknya kita cepet banget makannya. Kadang-kadang kita dengan social cues yang kayak gitu jadi membantu kita ngontrol porsi makan juga gitu. Sedangkan yang terjadi kalau misalkan kita hidupnya fast pace kayak di Jakarta gini, jam berapa ada meeting, kita cuma punya waktu 15 menit untuk makan, terus kita makannya yang cepet aja deh, apa deh yang ada gitu. Nah itu ya juga salah satu yang mempengaruhi. Jadi banyak banget sebenarnya faktor yang bikin kita jadi resort to makanan-makanan yang dalam tanda kutip nggak sehat. Yang pertama kali aku saranin adalah suggest allocate meal times. Jadi untuk makan itu kira-kira biasanya aku tanya possible-nya jam berapa sarapan. Harus ada meal time, dedicated meal times gitu. Biasanya sih kalau misalkan orangnya kerja kantoran jawabannya range ya, jadi nggak bisa pasti jam 12 makan. Biasanya antara jam 12 sampai jam 1 deh dok gitu. Nah nanti di waktu itu aku minta dia untuk bener-bener ya udah makan aja, nggak usah sambil distracted sama gadget, sama kerjaan, makan aja dulu gitu. Jadi dengan itu dia bisa lebih lebih sadar tiap suapannya, lebih menikmati, terus dia juga bisa lebih aware kalau oke, ini udah kenyang, udah cukup. Mindful eating ini yang bisa membantu untuk mengatasi emotional eating. Dan kalau kita lihat sedikit tambahan ya, emotional eating itu biasanya bisa dimulai dari kecil. Coba bayangkan kalau anak-anak itu mau makan, biar dia mau makan dikasih gadget. Jadi ada percobaannya, anak yang sebenarnya nggak suka makanannya terus dikasih gadget, pas dikasih makanan dia nggak suka juga, tapi karena dia fixated sama si gadget itu, asik nonton, oke, akhirnya dia makan dan ditelan. Nah kalau kita sebagai orang dewasa itu cuman fokusnya supaya anaknya gemuk, supaya anaknya mau makan, tapi dengan memberikan gadget atau memberikan hal-hal yang nggak membuat dia benar-benar makan, sambil main, sambil lari-lari, sambil ini itu, sebenarnya kita tidak melatih mereka untuk being mindful juga. Dan itu proses yang susah untuk dirubah, udah puluhan tahun jadinya. Tadi pas waktu kita kerja, pas waktu kita buru-buru, supaya untuk nge-reverse itu ya nomor satu harus sadar dulu, oh ternyata saya memang emotional eater nih. Kapan ya, kalau perempuan kadang-kadang pas waktu menjelang mens gitu, PMS itu ada craving tertentu. Dan craving itu ada hubungannya dengan kadang kita lagi kekurangan sama zat nutrisi tertentu gitu. Misalnya pengen yang manis, kadang kita kurang kromium, kadang kita kurang vitamin B gitu. Kadang kita pengen yang pedas, oh karena hormonal kita imbalance. Sebisa mungkin saya punya bukunya Mindful Eating itu ada latihannya gitu. Mereka memang dilatih untuk menggunakan seluruh indranya untuk pengalaman makan. Sensesnya, coba lihat ini warnanya apa. Sebelum mulai makan kita misalnya berdoa dulu, bilang terima kasih untuk yang menyiapkan makanan, terima kasih saya bisa makan, terus mensyukuri makanan kita hari itu gitu. Terus kita lihat, oh ini warnanya seperti apa, teksturnya kayak apa. Pas kita deketin ada wanginya, aromanya kayak apa. Atau pas lagi masak gitu terus ada aromanya, rasanya, konsistensinya, teksturnya, apakah kriuk, apakah kenyal, apakah juicy atau kering atau apa. Nah itu semua di-appreciate dan aftertaste-nya kita rasakan. Itu yang orang sering gak sadar.
Yang terakhir, emang sih ya, kalau kita mau mulai pola hidup sehat, idealnya tuh memang didukung sama kondisi lingkungan sekitar. Jadi kita punya kerjaan yang santai, terus juga kita punya akses terhadap makanan-makanan sehat di sekeliling kita atau di dekat kita. Terus kita juga punya waktu yang cukup atau bahkan banyak untuk berolahraga. Tapi kan kita hidup di dunia nyata ya, bukan di drama Korea. Jadi kenyataannya ya bisa jadi banyak dari kita yang kerja kantoran dari pagi sampai malam. Belum lagi jarak antara rumah dan kantor jauh. Terus juga kena macet gitu di jalan, apalagi kalau misalnya kamu tinggalnya di Jakarta. Ditambah lagi kalau misalnya kamu di kantor, itu godaan jajanan udah bertebaran di mana-mana. Jadi sebenarnya satu-satunya hal yang bisa kita kontrol kalau kita mau mulai pola hidup sehat adalah diri kita sendiri. Makanya di obrolan ini juga Dr. Joy sama Dr. Karina ngasih tahu nih, langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Ini langkah-langkahnya kecil aja tapi doable banget supaya kita bisa memulai pola hidup sehat. Katanya gini, Nomor 1 udah bagus, pasiennya sadar kan dia ingin mengubah kebiasaan itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan dianya seperti apa. Apakah dia bisa membawa bekal dari rumah atau dia harus beli gitu. Kalau misalnya bawa bekal ya kita ajarin cara nyiapin bekalnya gimana yang well balanced. Ada sayuran yang mudah disiapkan, misalnya tomat cherry tinggal cuci, timun tinggal cuci. Edamame bisa ada yang sekarang tinggal defrost atau ada yang harus dikukus dulu, bisa selada atau apa bisa cuci. Kalau enggak, kalau beli misalnya mau beli dari online atau apa, kita bisa cari option-option yang lebih sehat. Misalnya instead of digoreng bisa dipanggang, atau misalnya bisa cari pepes atau sayur-sayuran gado-gado pecel dengan cara bumbunya jangan dipakai semuanya, minta bumbu pisah gitu. Jadi ada tips dan triknya lah gimana caranya. Disesuaikan sama kebutuhannya dia gimana, jadwalnya gimana, karena tiap orang lain-lain. Ada yang misalnya, dok saya tuh soalnya shift gitu, jadi kalau jam tidurnya justru pas waktu siang, dia jam kerjanya justru pas malam, itu gimana gitu. Nah itu kan beda lagi ceritanya. Jadi sangat personalized. Balik lagi makan itu experience, social experience. Ternyata dikasih snacknya misalkan apa lemper, ya udah makan aja setengah, atau misalkan ya udah makan aja tapi nanti misalkan makan siangnya nasinya kurangin ya gitu. Nanti jadi kita kasih trik-trik supaya dia bisa adapt. Sama aku biasanya kasih tahu weight loss itu butuh certain level of commitment. Secepat apa, sebaik apa hasilnya itu tergantung komitmennya. Misal dia di awal nih banyak banget pasien yang kayak, apalagi kalau dapat pasien yang Gen Z gitu ya, yang kayak lebih banyak tanya, lebih asertif lah gitu, dia kayak lebih nggak mau diatur. Aku biasanya bilang ya semua tergantung komitmen kamu. Aku memberikan tips ini. Misalkan dia nggak mau bawa sayur sendiri karena repot dok nyiapinnya apa segala macam, ya udah terserah, makan aja sayur yang ada di kantor. Tapi kan itu sayurnya minyak, nanti kamu malah jatah nasinya nanti berkurang, jatah ininya berkurang. Nanti aku biasanya sampein kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu pasien juga jadi lebih, karena dia memang udah nggak mungkin mengubah environmentnya dia yang kayak gitu, maka dia yang harus ngakalin. Nah itu tempatnya dokter spesialis gizi untuk ngasih tipsnya gimana nih gitu, supaya dia bisa lebih bisa mencapai goalsnya, walaupun lingkungannya obesogenik gitu. Apa lingkungannya? Obesogenik. Jadi ini lingkungan yang mendukung terjadinya obesity. Obes. Oh. Misalnya kalau ke supermarket, kita langsung bagi dua nih. Cardnya yang sebelah sini harus healthy, yang ini boleh agak unhealthy gitu. Terus misalnya pas waktu ke sana kita harus udah minum dan lagi nggak lapar, atau sambil ngunyah permen karet mint gitu. Terus misalnya kalau untuk di rumah settingnya di pantry itu harus ada buah di atas situ, nggak boleh ada cemilan sama sekali. Terus cemilan harus semuanya tidak kelihatan di dalam. Itu ada satu buku khusus, dua buku malah. Lupa. Ya itu dia tadi ya ringkasan obrolanku dengan Dr. Joy dan Dr. Karina di Ladies Book Club Podcast. Kalau misalnya mau nontonin obrolannya, langsung aja nanti klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.